Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin, menemani Sabtu pagi kalian setiap jam 7 tentunya untuk mendapatkan energi yang terus positif dan bisa memberikan spirit ya kepada kalian dan tentunya orang yang kalian sayangi. Oke, kali ini kita mulai dengan tentunya doa buat para teman-teman kita yang belum mendapatkan pekerjaan dan dikala ekonomi yang sedang sulit. Kemarin ada berita yang menyampaikan, pemimpin kita menyampaikan bahwasannya tingkat pengangguran katanya all time low, bahkan lebih rendah ketimbang sejak terakhir Krismon 98. Sesuatu yang menurut gua agak sedikit tidak align dengan situasi apa yang gue lihat di sekitar. Jadi ketimbang kita berdebat, lebih baik kita berdoa saja untuk para pemimpin kita agar terbuka hatinya untuk mulai bisa membantu teman-teman atau rekan-rekan kita yang belum mendapatkan pekerjaan, memperbanyak lapangan kerja dan akhirnya teman-teman semua itu bisa mendapatkan rezeki yang bermanfaat bagi kalian, diri kalian sendiri dan juga tentunya orang yang kalian sayangi. Oke? Yang kedua, gue ingin mengingatkan milestones kita. Kita akan masuk ke milestones ketiga. Milestones ketiga adalah untuk 500.000 subscriber kita akan mencoba untuk bisa mewawancarai Jose Mourinho gitu. Gua dalam upaya untuk kontak dengan teman-teman gue yang di Portugis, teman-teman Portugis, untuk see if there's any connections yang gue bisa leverage untuk akhirnya bisa get in touch with Jose. Harapannya bisa terjadi di Februari tahun depan untuk sekaligus itu adalah Ramadan. Jadi kalau Ramadan kita ke Turki, karena kan dia lagi ngelatihnya di Turki nih, negara Islam, banyak pesepak bola Muslim, jadi pas nih tayangnya nanti pas sahur. Nah itu my friend, semua itu ada tujuan dan milestone tuh kenapa begini, kenapa begitu, ada semuanya my friend ya. Dan hari ini juga pengen mengingatkan buat teman-teman Clipper yang ingin gajian, cycle pertama sudah selesai, jadi ada 2 pemenang kemarin dan kita akan kembali buka. Ini adalah kompetisi Clipper cycle kedua. Dimulai dari tanggal 18 Agustus ya, sampai periodenya itu di 11 September ya. Jadi dari 8 Agustus sampai 11 September sebelum maraton UK Subathon kita dimulai ya. Syarat dan ketentuannya literally sama seperti cycle 1. Ya kalau kalian potong, upload di TikTok, dapat 1 juta penonton, dapat 1 juta rupiah. Kalau kalian upload dapat 500.000 penonton, dapat 500.000 rupiah gitu. Jadi ada 2 pemenang yang kemarin di cycle 1 dan kita harapkan di cycle kedua ini ada lebih banyak pemenang lagi karena total hadiahnya adalah 5 juta rupiah. Ya oke. Ada apa aja hari ini? Tentunya ada breaking news tentang pemain yang memang sudah diincar sekali oleh Manchester United, Carlos Baleba, ada update-nya hari ini. Kemudian yang kedua adalah flash sale, pemain-pemain unwanted di Manchester United. Terus yang ketiga ada juga pembelian agresif dari Nottingham Forest, masuk ke Italia, ada progres dari Inter Milan, Juventus dan juga tim-tim lain. Dan terakhir kita masuk ke preview big match yang akan tersaji besok, di mana gue juga akan live reaction, itu antara Manchester United melawan Arsenal. Ya itu dia kurang lebih materi kita hari ini dan kita langsung mulai dengan breaking news. Carlos Baleba ke Manchester United resmi batal. Aduh, fans MU sedih banget ini. Ya, baru saja disampaikan oleh David Ornstein pada Jumat malam ya, hampir jam 23.30, setengah 12 malam. David Ornstein dan lewat medianya di Athletic menyampaikan jika Manchester United tidak lagi berencana untuk progres atau merealisasikan kepindahan Carlos Baleba sebelum jendela transfer ditutup ya. Jadi pemain berusia 21 tahun ini sudah menjadi top target bagi MU setelah menyelesaikan offensive department mereka. Jadi mereka melihat Baleba ini sebagai akuisisi kunci untuk bisa merejuvenate tim dari Ruben Amorim dan mereka sangat berupaya ya mewujudkan transfer ini. Initially pembicaraan di-trigger lewat perantara ya, yang ditunjuk oleh Manchester United untuk menjajaki kepada pihak Brighton kemungkinan dari transfer ini gitu.
sang perantara ini juga reach out ke pihak atau camp dan representatif dari Baleba. Sang pemain menyambut baik, dia ingin pindah ke Manchester United, tetapi Brighton itu benar-benar mengkonfirmasi setelah lewat perantara. Akhirnya kemarin sekitar 2 hari yang lalu pembicaraan resmi terjadi antara Brighton dan Manchester United. Di dalam pembicaraan itu, di dalam meeting itu, di dalam pertemuan itu akhirnya dijelaskan jika Brighton sudah firm tidak akan melepas Baleba di musim ini. Setidaknya mereka ingin keep Baleba 1 musim lagi gitu. Dan itu no questions asked. Bahkan ketika Man United mencoba untuk nge-push, what does it take? Apa yang dibutuhkan untuk Brighton even try to consider bernegosiasi dengan kami? Jawabannya adalah angka yang sama yang dipresent oleh Chelsea untuk mengakuisisi Moise Caicedo. Berarti itu adalah 115 juta pound sterling. Nah, berikutnya United akhirnya berpikir setelah semua possibility itu terjelaskan, kunciannya berarti ada di willing of the player gitu. Jika pemainnya itu force move atau memaksakan kepindahan seperti yang dilakukan oleh Alexander Isak atau mungkin beberapa kasus preseden yang lain sebelumnya, mungkin United akan mencoba menunggu sampai penutupan jendela transfer. Tapi dalam hal ini Baleba tidak ingin memaksakan dengan meminta request transfer ke Brighton. That is not the case. Jadi dia bilang dia tidak ingin merusak hubungannya dengan Brighton. Nah, itu yang membuat akhirnya United secara resmi legowo menerima untuk tidak proceed ya upaya ini mendatangkan Carlos Baleba di musim panas ini gitu. Jadi ada beberapa konsideran. Satu adalah mahar transfer yang dinilai terlalu tinggi secara value karena mereka baru saja menyelesaikan hampir 200 juta pound lebih untuk akuisisi 3 pemain ofensif, sehingga another acquisition di atas dari 100 juta itu akan sangat-sangat dirasa tidak ideal untuk kondisi finansial mereka sekarang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dianalisa lagi untuk investment yang jumlahnya ratusan juta, Baleba ini baru main 2 musim di Premier League gitu. Jadi dirasa bukanlah sebuah level marquee signing untuk bisa mengeluarkan 100 juta lebih gitu. Jadi itu yang membuat akhirnya United mengkonsider kembali dan mencoba mengeksplor alternatif gitu. Apakah menjelang penutupan bursa transfer ada nama-nama yang bisa diakselerasi selain dari Baleba? Nah, itu yang sedang diidentifikasi oleh Ruben Amorim dan juga Christopher Vivol, siapa kandidat yang dirasa selevel dengan Baleba tapi secara investasi mungkin tidak sebesar itu. Ya, beberapa nama kalian sudah tahu lah, ada Morten Hjulmand dan beberapa kandidat yang lainnya. Kita lihat mungkin 1-2 hari akan segera terjadi development dari ini. Tapi itu adalah breaking news yang pertama. Kita masuk ke flash sale bomb squad dari Manchester United. Ada beberapa progres yang terjadi sehingga ini mungkin bisa membantu United untuk sedikit bernapas dan melakukan manuver di movement berikutnya. Dimulai dari Jadon Sancho yang baru saja secara resmi mendapatkan penawaran dari AS Roma ya. Jadi Roma mengajukan skema pinjam dengan obligasi pembelian. Jadi pinjam musim ini tapi musim depan itu wajib ditebus dibeli dengan valuasi total baik loan fee maupun pelunasannya itu sekitar 23 juta euro. Nah, jika ini akhirnya diterima oleh Manchester United, itu berarti United adalah jual rugi. Karena untuk bisa meregister secara pembukuan, Jadon Sancho ini bukanlah kerugian, itu kurang lebih 25 juta pound sterling gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah kondisi yang harus diterima oleh Jadon Sancho. Kenapa? Karena preferensi utamanya Juventus itu harus menunggu dulu beberapa departure pemain untuk akhirnya bisa mewujudkan kepindahan terhadap Sancho. Tapi ternyata yang terjadi adalah itu kepindahannya ini mandek. Pemain-pemain yang ingin dilepas oleh Juventus, baik itu adalah Douglas Luiz, baik itu adalah Nico Gonzalez, baik itu adalah Weston McKennie. Jadi penjualannya maupun Vlahovic itu tidak ada yang terjadi, sehingga ini mandek dan Sancho udah digantung hampir sebulan. Nah, berikutnya alternatif kedua dari Sancho itu adalah Inter Milan pun harus menjadikan dia sebagai cadangan, plan cadangan, karena
target utamanya ada Mula Lukman. Kalau Lukman tidak berhasil dan gagal, barulah Sancho akan direalisasikan. Nah, itu yang membuat akhirnya Sancho tidak progres. Dan terakhir tawaran real yang datang itu ada dari Turki. Namun dalam stage ini Sancho tidak ingin pindah ke Turki karena dia merasa dalam karirnya dia masih ingin bermain di liga-liga terbaik, antara lain Italia, mungkin Jerman, dan pastinya Inggris. Tapi yang diinginkan itu tidak ada selain tim-tim Italia yang nge-PHP-in dia. Akhirnya dia menolak Turki dan akhirnya Roma datang. Dan sekarang sudah terjadi kesepakatan Sancho berkenan pindah ke Roma, menerima gaji jauh lebih rendah di angka 5 sampai 6 juta euro. Sekarang tinggal valuasi untuk United yang sedang bernegosiasi langsung dengan AS Roma untuk bisa ya mendatangkan seorang Jadon Sancho dan menduetkannya kemungkinan dengan Leon Bailey yang juga akan dipinjam dari Aston Villa. Yaitu yang pertama. Yang kedua kita lanjut beberapa penjualan yang sedang juga diupayakan oleh Manchester United, dan kali ini itu adalah pastinya Alejandro Garnacho. Banyak dari kalian yang bertanya mungkin, ya ini udah diobrolin dari beberapa episode yang lalu, tapi apakah tidak ada progres? Jawabannya salah. Sebenarnya progresnya itu nyata teman-teman, tapi terjadi behind the scene. Jadi kemarin Fabrizio Romano baru saja menyampaikan lewat kanal YouTube-nya bahwasannya direct talks antara Manchester United dan Chelsea itu sudah terjadi dan terjadi dengan advance. Jadi udah maju nih pembicaraannya gitu terkait harga, terkait skema, apakah itu akan dicicil berapa kali atau ada add-ons-nya. Jadi progres pembicaraannya ini sudah advance ya. Belum di-announce. Kenapa? Karena satu, Chelsea ini menunggu departure Christopher Nkunku yang akan segera pindah ke Bayern Munich. Kenapa belum? Karena Bayern Munich juga menunggu konfirmasi pembayaran Al Nassr untuk Kingsley Coman. Jadi ini kepingan domino. Ketika transfer dari Al Nassr masuk untuk Coman, dia pakai uang itu untuk bayar Christopher Nkunku ke Chelsea. Chelsea akhirnya bisa bayar Garnacho ke Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu satu blocker yang membuat ini belum diresmikan. Kemudian yang kedua, despite personal agreement sudah tercipta antara Chelsea dan Garnacho, tapi skema dengan Man United ini yang tinggal finalisasi aja. Jadi dan United paham bahwasannya Garnacho adalah opportunity terbesar yang bisa mereka generate dari sisi revenue penjualan di jendela transfer musim ini. Jadi dia ingin mencoba mendapatkan uang sebanyak mungkin ya dari Chelsea yang itu nanti akan diputar kembali untuk bisa menjadi akuisisi pemain defensive midfield yang kita tahu Baleba sudah gagal, ya berarti akan ada nanti alternatif lain yang uang penjualan Garnacho akan coba di-reallocate ke sana. Masuk berikutnya adalah Lord kita yang ketiga, itu adalah Anthony ya. Anthony ini kekeh nungguin Real Betis despite Manchester United sudah memberikan ultimatum kepada dia, kalau ada penawaran 30 juta euro ke atas lo harus ambil. Dan Anthony menolak karena dia memilih tetap kalau gue mau pindah, gue mau ke Real Betis doang. Nah, permasalahannya Betis ini nggak mau bayar, dia hanya mau loan. Dan strategi dari Real Betis adalah menunggu sampai penutupan jendela transfer, sampai udah nggak ada opsi lagi. Akhirnya United menyerah dan kembali meminjamkan seorang Lord Anthony ke Real Betis ya. Ini yang membuat United agak kesal, baik kepada Anthony maupun kepada Betis, karena memang caranya tuh nggak elegan lah gitu untuk membuat, ya lu kalau mau beli pemain ya beli, jangan cuman lu loan lagi gitu, sementara gajinya PT-PT gitu. Itu yang membuat United agak sedikit kesal ya. Dan baru aja masuk juga di wawancara preview kemarin sebelum pertandingan, beberapa wartawan itu sangat-sangat intrik dengan gimana sih sebenarnya status dari Rasmus Højlund gitu ke Amorim. Nah, ini juga ada sebuah berita breakthrough lagi. Ada opsi untuk Højlund bertahan di Liga Inggris dengan bergabung ke Fulham. Nah, Fulham menyatakan ketertarikannya untuk mengakuisisi Rasmus Højlund hanya jika Højlund itu mau pindah ke Fulham gitu. Fulham ini siap membayar karena dia juga akan kehilangan strikernya yang sekarang diincar dua tim. Itu adalah Atalanta dan juga Newcastle United. Jadi Højlund dijadikan rencana untuk bisa mereplace striker utamanya Fulham. Nah,
Sementara Højlund ini punya dua opsi. Apakah bertahan di Inggris dan menjawab penawaran Fulham, atau dia bisa pindah ke Italia. Despite memang sebenarnya dia nggak terlalu yakin dengan Milan, tapi dia bilang dia welcome untuk stance-nya dirubah. Lu coba yakinin gue agar keyakinan gue berubah. Kurang lebih seperti itulah posisi dari Rasmus Højlund, dan dikonfirmasi oleh Amorim, dia juga masih masuk ke daftar susunan pemain di laga kontra Arsenal kemarin. Tapi apakah dia main atau tidak, itu akan menjadi jawaban dari Amorim seperti apa sang pelatih menilai posisi dari Rasmus Højlund untuk mengarungi musim yang baru. Oke, segitu untuk flash sale dan juga breaking news dari Manchester United. Sekarang kita masuk ke tim-tim yang lain, dimulai dari Nottingham Forest yang memang langsung kawan kita Marinakis ini langsung agresif, tidak beli satu, langsung beli dua, my friend. Yang pertama itu adalah Omar Hutchinson yang diakuisisi dari Ipswich Town dengan harga yang cukup fantastis, 27 juta pound, dan tentunya pemain Manchester City James McAtee yang diakuisisi dengan harga 25 juta pound plus 5 juta pound add-on. Menariknya, City mereserve atau memiliki klausa buyback. Jadi dia bisa beli lagi si James McAtee ini. Mungkin udah trauma karena kasusnya Cole Palmer kemarin, dijual ternyata bagus banget gitu kan. Nah, ini akhirnya dipaksa dimasukkan klausa ini untuk bisa meretain opsi membeli kembali seorang James McAtee, tentunya dengan penambahan harga ya. Itu yang langsung dilakukan oleh Marinakis, dua pemain kunci sekaligus diakuisisi. Dan lanjut kita sekarang ke Newcastle United. Nah, kemarin gue baca sebuah artikel yang menarik dari La Gazzetta dello Sport yang berbayar. Itu Newcastle United mempertimbangkan ada dua tim, Atletico Madrid dan Newcastle United mulai mempertimbangkan Vlahovic. Ya, ini berarti benar nih, Fabrizio kan kemarin menjelaskan mungkin ada peluang untuk Vlahovic, tapi itu masuk ke penutupan gitu ya. Jadi karena Newcastle United ini masih berupaya untuk mendatangkan Wissa dan belum membuahkan hasil, kemudian juga beberapa target yang mereka kejar menolak seperti Kolo Muani nolak gitu, dan ada beberapa lain yang juga nolak. Akhirnya masuk nih ke radarnya Newcastle United. Nah, cuman Vlahovic ini agennya emang ngehe. Jadi dia minta mengadvise kliennya untuk bertahan aja di Juventus sampai satu musim ini, biar lu musim depan itu bisa pindah gratis dan kita bisa dapetin signing on fee. Itu adalah advice yang diberikan oleh agennya, preferensi dari mereka, karena mereka nggak melihat Newcastle adalah sebuah destinasi yang desirable gitu. Dan permasalahan itu semakin memuncak sebenarnya karena Vlahovic kemarin baru aja disiulin kan sama fansnya sendiri karena bikin kesalahan, dan permasalahan kontraknya ini yang berlarut-larut gitu. Dan terlepas dari hubungan yang sangat buruk dengan fans sekarang statusnya, tapi dia masih mendapatkan dukungan dari Igor Tudor maupun dari rekan setimnya yang selalu memberikan respect terhadap Vlahovic. Nah, itu yang mungkin membuat ini belum ada progres, masih stalemate. Kita lihat nanti apakah memang ada pergerakan dari Newcastle jika posisi Wissa itu tidak bisa segera dipastikan ya transfernya, atau mungkin Atletico yang memang benar-benar mau menyelamatkan seorang Dusan Vlahovic ya. Berikutnya ini akan terjadi seminggu sebelum penutupan bursa transfer, akan terjadi pergerakan dan sikut-sikutan luar biasa untuk seorang Rodrigo ya. Memasuki penutupan jendela musim panas ini, ada 3 tim yang tengah berupaya mengincar servis dari Rodrigo. Kita mulai dulu dari Liverpool ya. Penjualan Ben Doak secara resmi ke Bournemouth itu menambah amunisi Liverpool sebesar 25 juta pounds, my friend. Dan itu kemarin beli Giovanni Leoni kan cuma 26. Jadi ini cuman minus 1 juta pound nih dari semua penjualan yang sudah dia lakukan kemarin. Jadi secara de facto Rodrigo itu bisa segera ke Liverpool sebelum penutupan jendela transfer musim panas ini. Tetapi stance dari Liverpool adalah ingin menunggu dulu seperti apa perkembangan Alexander Isak. Jika let's say
2 hari sebelum penutupan jendela transfer, Isak benar-benar udah nggak bisa lagi pindah, benar-benar udah nggak berubah stance-nya, dan 2 hari menjelang penutupan ini opsi akan diakselerasi oleh Liverpool. Masuk ke persaing yang kedua, Manchester City ya. Sudah berhasil menghemat gaji Jack Grealish yang begitu mahal dengan dipinjamkan ke Everton. Sudah berhasil menjual James McAtee sebesar 30 juta pound dan tengah menunggu development dari improvement bid Tottenham Hotspur untuk Savinho. Jika Savinho benar-benar dilepas dengan harga 70 juta euro, seluruh uang yang tadi akan langsung diputar oleh Manchester City untuk menawar seorang Rodrigo. Karena Pep Guardiola emang very big fan of Rodrigo. Dan terakhir, Arsenal ya. Arsenal internally sudah mendiskus opportunity Rodrigo dengan sangat serius. Permasalahannya adalah harga. Permintaan harga untuk mulai bernegosiasi aja tuh 100 juta pound. 100 juta euro, sorry. Untuk itu Arsenal harus menjual beberapa pemain. Kabarnya Aston Villa tertarik untuk Leandro Trossard, kemudian Zinchenko juga belum ada peminat. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus dibuang dulu oleh Arsenal untuk sampai akhirnya bisa melakukan penawaran resmi. Dan sepertinya agak lebih sulit untuk Arsenal ya. Mungkin ada opsi-opsi lain yang akan diakselerate jika kedua pemain itu tidak berhasil dilepas. Ya mungkin nggak Rodrigo yang akan ditawar ya. Kalau gitu sekarang kita pindah ke Italia, di mana Inter Milan resmi ditawarkan Manu Kone oleh AS Roma. Kita semua tahu Roma ini pengen banget beli striker baru. Gasperini nggak yakin sama Dovbyk. Yang dipinjam itu adalah Evan Ferguson. Mungkin belum ada pengalaman di Serie A, juga masih muda. Jadi dia pengen banget beli siapa namanya? Striker Leke tuh. Christoph, siapalah itu namanya. Jadi dia pengen banget beli striker baru yang bisa diandelin nih Gasperini. Nah, karena uangnya nggak ada, jadi dia akan cash in untuk Manu Kone. Datanglah direktur Roma, ngetok pintu BP Marotta. Marotta, belilah kawan kita ini. 50 juta aja, katanya gitu kan. Mintalah uang 50 juta euro untuk beli striker nih Roma. Disambutlah oleh Marotta, boleh. Cakep nih barang, nih bilang. Karena permasalahan di Inter itu harus ada regenerasi di lini tengah. Karena Aslani ingin dilepas. Kita semua tahu Calhanoglu itu punya konflik dengan Lautaro Martinez. Juga lagi mengeksplor kemungkinan pindah ke Turki. Kemudian ada Mkhitaryan yang sisa kontraknya setahun lagi dan most likely tidak akan diperpanjang. Dan Inter ini kekurangan pemain dengan tipe physical di tengah. Jadi semuanya itu technical banget. Dan Manu Kone tick the box. Itu yang membuat akhirnya Marotta, oke, Roma, saya pertimbangkan, tapi uang yang mau saya habiskan untuk Manu Kone itu hanya 30 juta euro. Dan itu sekarang yang tengah dipertimbangkan dan dilakukan negosiasi direct dengan kubu Roma untuk akhirnya middle ground-nya bisa ketemu ya. Dan kita juga masih berada dalam saga Ademola Lookman di Inter Milan setelah kemarin bilangnya ini deadline-nya segini, mundur lagi. Akhirnya ini yang terakhir nih dari BP Marotta bilang ini deadline terakhir kepada Atalanta. Atalanta punya waktu 7 hari untuk menjawab penawaran Inter Milan. Marotta bilang take it or leave it. Improve bid yang sudah disampaikan oleh BP Marotta adalah 50 juta euro dengan catatan 45 juta euronya adalah fixed fee. 5 juta euronya adalah add-on yang mayoritas sulit untuk dicapai. Nah, itu yang disampaikan kemarin oleh BP Marotta, diransir oleh Gazzetta dello Sport berbayar. Jadi dia ingin mengakuisisi kedua-duanya. Dari sisi Marotta merasa masih ada kemungkinan beli Ademola Lookman plus Manu Kone gitu. Ini masih menjadi opsi utama dari Inter dan Christian Cifu untuk mengisi posisi sayap. Dan mereka sangat bergantung karena sang pemain itu hanya ingin pindah ke Inter Milan gitu. Dan dia merasa kayak gue kayaknya bisa bergantung dengan willing of the player ini deh gitu. Dan dia akan forcing move, dan dari sisi mereka Atalanta berada dalam posisi yang lebih tidak diuntungkan karena sang pemain itu memang benar-benar tidak ingin lagi membela Atalanta ya. Berikutnya kita ke tetangganya AC Milan, di mana Rafael Leao itu secara khusus meminta satu nama kepada sang pelatih Allegri untuk bisa menemaninya di lini depan, itu adalah Moise Kean. Jadi dalam wawancaranya Leao ini kayaknya juga udah bete nih berlarut-larut dengan tidak ditemukannya striker
yang akhirnya bisa pindah ke Milan, yang mulai dari ngincar Vlahovic nggak bisa, sekarang ngincar Højlund nggak maju-maju. Udahlah, beli aja Moiskin katanya gitu kan. Dia bilang saya harap Milan membeli Keane ya. Dia adalah saudara saya dan jika kami bersama pasti gila, dia bilang. Kami akan menghancurkan semua lawan. Anjay, pede banget lah. Ya, ini suka nih gue nih. Tapi menurut gue masuk akal karena Moiskin kan 2 musim terakhir produktivitasnya meningkat drastis gitu kan. Dan gaya mainnya dirasa cocok nih sama komplement lah permainan seorang Rafael Leao karena Keane ini tidak egois lah orangnya, dia bisa jadi provider, dia juga bisa jadi finisher gitu. Ya ini bisa menjadi sebuah opsi karena kan harganya sekitar 40 juta euro gitu kan. Harga Højlund juga segituan gitu. Ya mungkin kalau Højlund kan bisa pinjam, tapi mungkin kalau sama Fiorentina dia gak akan mau tuh gitu kan. Aset terbesarnya dijual, pinjam, dicicil lagi. Nah itu mungkin yang menjadi stance-nya untuk AC Milan ini agak sedikit sulit gitu ya. Dan sekarang kita masuk untuk preview laga panas di pembukaan Liga Inggris antara Manchester United melawan Arsenal ya. Pertama, gue ingin memulai dulu dari sebuah ironi ya. 2 striker baru dari kedua tim ini akan saling berhadapan di mana 6 bulan sebelumnya, literally 6 bulan sebelumnya, diprediksi mereka menggunakan baju yang berbeda. Gyökeres adalah incaran utama Manchester United yang akhirnya di pembukaan Liga Inggris ini memakai baju Arsenal. Dan Benjamin Sesko adalah incaran utama Arsenal yang di partai pembuka ini memakai baju Manchester United. Sebuah ironi yang sangat-sangat luar biasa dan mereka dipertemukan langsung di partai pertama. Wow. Ya, kita lihat dulu kurang lebih gambaran dari starting 11 dari kedua tim. Ini adalah Manchester United di mana kita update sedikit terkait kebugaran dari skuad. Karena kemarin tadi malam Ruben Amorim sudah menyampaikan updates tentang kebugaran skuadnya ya. Beberapa hal pengen gue touch dulu. Nomor 1 adalah tentang pemain yang absen. Amorim mengkonfirmasi Mazraoui dan juga siapa namanya? Satu lagi Lisandro Martinez itu resmi masih cedera dan tidak bisa bergabung untuk membela Manchester United di partai pembuka ini ya. Matthijs de Ligt itu sudah lumayan bugar tapi belum bisa main sebagai starting 11 secara kebugaran match fitness belum sempurna. Jadi most likely Heaven, Maguire dan Yoro yang akan menjadi 3 back sejajar memimpin pertahanan Manchester United. Dan my friend, I'm so sorry to hear this, tapi Onana ya dikabarkan di press conference akan kembali ya untuk menjadi penjaga gawang utama Manchester United ya. Kemudian kita masuk ke lini tengah di mana Dorgu, Amad Diallo yang akan dikonversi sebagai wingback di sisi kanan. Casemiro most likely akan berduet dengan Bruno Fernandes yang akan memainkan peran baru sebagai box to box. Dan 3 trisula ofensif baru dari Manchester United yang kalau di-combine bernilai lebih dari 200 juta pound. Ya ini kurang lebih starting 11 yang akan diturunkan oleh Ruben Amorim menjelang laga kontra Arsenal. Sebaliknya kita lihat dulu dari Arsenal. Itu seperti biasa 4 back sejajarnya tidak ada yang berubah. Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes dan juga Lewis Kelly. Ya itu dia. Zubimendi, ada 2 pemain baru yang dipastikan akan mengisi langsung starting 11 itulah Zubimendi dan juga Gyökeres. Walaupun sebenarnya Mikel Arteta tuh kemarin sedikit memberikan biar orang tuh agak nebak-nebak gitu. Gyökeres main atau enggak ya? Ya dia gini. Ya bahasanya tuh bahasa-bahasanya tapi kita semua tahu lah dia bakal main gitu ya. Karena Kai Havertz juga belum terlalu fit gitu. Jadi most likely ya memang Gyökeres lah yang akan memimpin lini depan Arsenal. Ya kita lihat dulu statement dari Ruben Amorim dulu menjelang pertandingan ini ya. Pertanyaan dari wartawan tentunya seputar apakah Benjamin Sesko akan tampil dari menit pertama ya. Amorim bilang tentu saja Sesko siap untuk dimainkan. Kami belum banyak memiliki waktu bersama tetapi dia siap terutama secara fisik sudah siap. Itu salah satu komponen penting
di liga ini. Oke, itu yang disampaikan oleh dia. Dan kemarin itu juga Šeško sudah menjalani satu pertandingan dengan tim U21-nya Manchester United. Secara permainan Amorim cukup impress gitu kan. Dan Zikri dan Højlund tetap dibawa ke DSP. Tapi apakah akan diturunkan mungkin sebagai pemain pengganti gitu. Jadi kita lihat nanti siapa yang akan dijadikan starting 11, tapi most likely Benjamin Šeško pasti diberikan menit bermain. Berikutnya kita ke Mikel Arteta dulu. Mikel Arteta juga pertanyaannya sama. Gyökeres main nggak bang? Gitu kan. Nah dijawablah sama dia. Ya, Gyökeres membaik hari demi hari. Memang benar dia belum banyak berlatih bersama kami. Dia memiliki 2 laga di mana dia bermain cukup baik. Jadi kita lihat saja apa yang akan kita lakukan di hari Minggu nanti. Dia berupaya untuk biar taktiknya nggak terlalu ketahuan. Jadi mencoba buat bikin tim menebak-nebak gitu ya. Ya, Trossard juga udah kembali berlatih dengan tim. Calafiori dan Havertz baru sembuh, tetapi mereka akan mungkin bisa dibawa ke DSP dan mungkin nggak jadi sebagai pemain utama, tapi bisa jadi alternatif sebagai substitute nanti ya. Dan itu yang membuat ironi ini mungkin menjadi sebuah poetik gitu ya. Akhirnya laga ini di mana striker utama masing-masing ternyata membela untuk tim lawan ya. Satu hal yang menjadi tajuk pertanyaan wartawan dan juga para pecinta sepak bola dan pengamat sepak bola itu adalah apakah Gyökeres ini cocok buat Arsenal gitu kan. Itu banyak lah statement-statement atau curiosity ya seputar apakah seorang Gyökeres ini kompatibel dengan skuad Arsenal sekarang dan gaya mainnya. Kita coba bahas sedikit untuk kalian bisa dapetin visibility lebih dari situ. Pertama kita lihat dulu dari seperti apa karakter seorang Victor Gyökeres musim lalu, di mana area pergerakan dia. Kita lihat dulu heat map-nya di sini. Di Sporting mostly itu memang dia bermain di tengah, di area benar-benar sisi tengah lah, mostly di dalam kotak penalti. Jadi Gyökeres ini beroperasi benar-benar sebagai out and out number 9 gitu. Apa yang bisa kita harapkan dari dia? Physicality gitu kan, movement atau pergerakan yang bisa mengkomplement terutama inside forwards dan inverted wingers gitu. Jadi itu ekspektasi yang bisa kita harapkan dari dia. Nah, sementara kita tahu Arsenal ini kaya dengan inverted wingers, terutama Bukayo Saka, Gabriel Martinelli gitu kan. Ada pemain baru yang juga pasti gacor banget, Noni Madueke gitu. Jadi tipe permainannya itu cocok. Kenapa? Coba kita lihat statistik dari pergerakan seorang Gyökeres musim lalu. Dari mana sih terbanyak dia menciptakan situasi berbahaya gitu. Kita coba breakdown satu-satu. Runs in behind. Jadi ketika dia berlari melewati back dengan pergerakan off the ball untuk mencapai bola attacking tuh menyerang space, menyerang ruang ya. Itu runs in behind tuh 89%. Jadi itu gayanya emang mengkomplement kemampuan passing-passingnya 2 dari pemain Arsenal ya. Zubimendi dan paling pasti itu Odegaard. Odegaard itu memiliki kemampuan through ball yang outstanding gitu. Jadi gaya permainan runs in behind itu bisa dikomplement oleh Odegaard sehingga dia bisa menyerang ruang dan 89% dari situasi yang berbahaya dia ciptakan musim lalu bersama Sporting itu dari situ. Kemudian kita lihat statistik paling tinggi yang kedua itu adalah lateral round. Berarti kan dia antara melakukan pergerakan keluar atau ke dalam ya. Misalnya dia ketika mau situasi mendapatkan bola, dia dari sayap, dia serang ke tengah. Dia melakukan pergerakan ke tengah atau sebaliknya. Dari dia di tengah dipepet oleh back, dia cari ruang kosong di sayap gitu dan tiba-tiba membuka ruang untuk teman rekan setimnya. Itu yang gue bilang tadi mengkomplement inverted wingers dan juga inside forwards. Jadi pergerakan-pergerakan dari Gyökeres ini itu mengkomplement sebenarnya kemampuan dari daya serang Arsenal gitu. Kalau kita lihat statistik yang lain itu sedikit lebih jelek, kayak overlapping runs ya.
Ya lu kalau overlap kan biasanya kan memang antara attacking midfield yang coming from behind atau memang wingback gitu. Nah underlapping runs-nya juga gitu. Kalau underlapping runs kan ini lebih kepada kayak towering striker. Jadi dia turun ke bawah, ke tengah, akhirnya tuh yang maju pemain attacking midfield atau misalnya pemain sayap. Nih biasanya gaya-gayanya kayak Lukaku nih. Jadi dia tahan bola, yang lain yang masuk gitu. Nah ini nggak terlalu bagus dengan gaya itu Gyökeres. Jadi dia menyerang space. Ini adalah tipe seperti itu. Dan Thierry Henry bilang juga kalau Arsenal adalah salah satu tim yang menciptakan banyak peluang ya musim lalu. Dan Gyökeres adalah proven finisher. Jadi sebenarnya ini saling complement each other dia bilang. Jadi dia merasa kemungkinan untuk gagalnya tuh tipis gitu. Apalagi Gyökeres ini punya motivasi redemption karena dia tidak mendapatkan kesempatan yang layak bersama Brighton pada saat itu dia masih 18 tahun apa berapa gitu kalau nggak salah, masih anak kecil, dan sekarang dia kembali ke Premier League dengan rasa lapar untuk membuktikan diri. Jadi ada right motivation, berada di tim yang pas, bisa memberikan kesempatan untuk dia, dan dia adalah proven finisher. Itu yang disampaikan oleh Thierry Henry, bukan gue ya, Thierry Henry. Oke. Berikutnya kita yang menjadi tajuk juga di laga ini, apakah Manchester United, Trisula Manchester United ini bisa langsung nyetel gitu ya. Karena ini tiga-tiganya baru nih, gitu. Tiga-tiganya baru. Baik itu Sesko, Mbeumo dan juga Matheus Cunha ya. Coba kita analisa sedikit pertama dari yang pasti dulu deh. Yang paling cepat pindah, Matheus Cunha ya. Matheus Cunha yang paling banyak menjalani menit pramusim ya. Ini adalah pergerakan dia musim lalu lebih banyak beroperasi di area kiri, terutama di area 2/3 pertahanan lawan. Nah, satu hal yang pengen gue highlight adalah di pramusim yang positif yang gue lihat itu adalah seperti apa kerjasamanya dengan Patrick Dorgu yang mulai nyetel ya. Dorgu adalah salah satu pemain di pramusim yang dari level kebugaran fisik, aduh susah banget ngomongnya, itu tuh bagus banget gue lihat ya. Jadi improve banget nih ketimbang ketika dia baru di transfer di jendela transfer Januari kemarin. Dan mulai tercipta understanding dan chemistry yang pas dengan tipe permainan seorang Matheus Cunha. Karena Matheus Cunha ini physical, technical gitu ya. Dan bisa mengkomplement wingback yang gaya permainan seperti Patrick Dorgu. Itu adalah hal pertama yang pengen gue highlight gitu. Kedua, Mbeumo. Nah, ini yang sedikit menjadi question mark. Kenapa? Karena tergantung siapa partner dia di kanan, dan most likely itu Amad Diallo. Jika itu Amad Diallo, dia akan lebih banyak membuka ruang untuk Diallo yang memang kemampuan menusuknya, kecepatannya, dan skillnya itu bisa menyakiti lawan gitu. Ketimbang dia yang menjadi main lethal weapon untuk di area sisi kanan gitu. Kalau itu Dalot, beda lagi nih cara mainnya. Jadi makanya ini yang menarik untuk kita lihat nanti seperti apa, karena dua-duanya ofensif banget gitu. Idealnya kalau kayak Patrick Dorgu, kenapa gue bilang impresif pramusimnya, karena baik dari sisi ofensif maupun defensif itu cenderung balance. Sementara Amad Diallo kita semua tahu itu very offensive player gitu. Sementara defensifnya Diogo Dalot juga nggak reliable banget. Jadi ini mungkin harus membuat Mbeumo itu ekstra dalam melakukan recover ball dan juga pressing pertama dalam upaya membantu pertahanan atau terjadinya counter. Dan terakhir kita lihat Benjamin Sesko. Benjamin Sesko itu emang lebih banyak memainkan peran di sentral. Dia itu antara lain arsenal atau weapon terkuatnya itu adalah physical dan juga kecepatan. Dia tuh di pelatih awalnya dia dalam masa youth tuh bilang sebenarnya tuh dia lebih dekat ke tipe permainan Ibrahimovic ketimbang Haaland. Karena kan pathway karirnya mirip-mirip nih sama Haaland ya gitu. Pelatih mudanya bilang sebenarnya gaya permainan itu lebih mirip Ibrahimovic ketimbang Haaland. Dia sangat atletis gitu kan. Ini hanya level of finishing yang mungkin harus diperbaiki gitu. Jadi intriguing banget lah bagaimana kita melihat nanti trio dari ofensifnya Manchester United bisa menyakiti salah satu defensif terbaik di Liga 3 musim terakhir ya. Terutama pairingnya Gabriel Magalhaes dan William Saliba. Siapa yang megangin Sesko nih. Dan
gue cukup looking forward sih ngelihat battle ini. Kenapa? Karena nih kotor semua nih. Gabriel Magalhaes kan kita tahu gimana dark arts-nya, tapi nggak akan dibiarin sama Cunha. Cunha keras my friend. Mbeumo juga sama gitu kan. Wah ini bakal seru, dan kita akan ada live reaction di program barunya gue juga. Itu adalah halftime show bersama Justin dan Panji. Kalian bisa lihat di situ nanti seperti apa keseruannya, karena ini konsepnya baru banget ya. Jadi kalian wajib nonton. Dan terakhir sebelum kita tutup, untuk kembali berjumpa di episode hari Minggu dan recap hasil pertandingan Liverpool, itu silahkan teman-teman Clippers sekali lagi bisa berpartisipasi di kompetisi di cycle kedua mulai dari tanggal 18 Agustus sampai 11 September dengan hadiah total 5 juta rupiah. Bikin aja sebanyak-banyaknya. Oke, akhir kata tentunya terima kasih buat kalian yang terus mensupport dan juga selalu membantu milestones-nya kita ya. Wujudkanlah my friend, kita ketemu dengan Jose Mourinho. Oke, akhir kata tentunya Hanif Tamrin pamit, dan seperti biasa my friend, have a lovely day.